Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahabat Nuri kelas Amal NIM 1831042122 kelas PJKRH angkatan 2018. Ingin menjelaskan tentang metodologi penelitian. Pendahuluan. Tugas akhir yang disingkat dengan TA adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa menurut kaidah keilmuan dan tulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baku di bawah arahan dosen pembimbing. TA ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada setiap jenjang program pendidikan meliputi jenjang sarjana, S1, Magister S2, dan Doktor S3 sebagai upaya standaritas TA dalam lingkungan UNM. Maka diperlakukan pedoman penulisan tugas akhir yang digunakan di semua jenjang tanpa mengabaikan kekhasan setiap fakultas, jurusan, atau prodi. Manfaat buku pedoman penulisan TA ini adalah: 1. Memberikan panduan umum kepada mahasiswa UNM dalam menyusun TA melalui rambu-rambu umum yang disampaikan di dalam. Diharapkan muncul persamaan persepsi para mahasiswa lintas jurusan dan program studi di lingkungan UNM dalam menulis TA dari aspek karakteristik dan sistematik penulisannya. Menyediakan panduan bagi dosen UNM dalam melakukan pembimbingan TA dan penulisan artikel ilmiah. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya kesamaan persepsi antar mahasiswa dan dosen pembimbing adalah dalam hal format, isi, dan kaidah tata tulis TA. Laporan TA pada jenjang sarjana disebut skripsi, jenjang magister disebut tesis, dan jenjang doktor disebut disertasi. Skripsi setiap jenis TA disebut adalah sebagai berikut. 1. Proposal atau usulan TA adalah rencana studi literatur praktik penelitian yang diusulkan oleh mahasiswa untuk dilaksanakan dalam rangka menyusun TA. 2. Skripsi adalah karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian yang secara minimal dapat menegaskan hal-hal penelitian sebelumnya yang disusun dengan kemampuan dan sikap berpikir ilmiah secara mandiri oleh mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi jenjang sarjana. 3. Tesis adalah karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian yang secara minimal menggambarkan hasil penelitian sebelumnya yang disusun dengan kemampuan dan sikap berpikir ilmiah secara mandiri oleh mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi jenjang magister. 4. Disertai adalah karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian yang secara minimal menciptakan hal baru yang disusun dengan kemampuan dan sikap berpikir ilmiah secara mandiri oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi jenjang doktor. A. Sistematika proposal. Panduan tentang sistematika proposal TA meliputi sistematika proposal TA jenjang sarjana S1 dan pasca sarjana magister S2 dan doktor S3. 1. Sistematika proposal TA program sarjana dan pasca sarjana. Sistematika proposal TA program sarjana maupun program pasca sarjana pada dasarnya terdiri atas 3 bagian, yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal mencukupi sampul proposal, halaman, pengesahan, dan daftar isi. Bagian utama proposal mencakup pendahuluan, tinjauan, pustaka, dan metode penelitian. Adapun sistematika yang perlu dijadikan acuan umum sebagai berikut. A. Bagian awal, sampul proposal, halaman, pengesahan, daftar isi. B.
Bagian utama 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaat penelitian. 2. Tujuan pustaka. A. Kajian teori, kerangka pikiran merangkap konsep, hipotesis, atau model hipotek untuk R&D. 3. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. 2. Waktu dan tempat penelitian. 3. Desain penelitian. 4. Populasi dan aspek subjek atau fokus. E. Definisi operasional, variabel, definisi konsep, deskripsi, fokus. F. Prosedur penelitian. G. Teknik pengumpulan data. H. Instrumen penelitian. I. Alat dan bahan penelitian eksperimen. J. Pemeriksaan keabsahan data. K. Teknik analisis data. Bagian akhir, jadwal rencana pelaksanaan penelitian, rencana biaya penelitian, daftar pustaka lampiran jika ada. 2. Deskripsi komponen proposal TA program sarjana dan pasca sarjana. Deskripsikan bagian awal proposal. Bagian awal mencangkup halaman sampul, halaman pengesahan, dan daftar isi deskripsi ketiga. Hal tersebut sebagai berikut. 1. Halaman sampul proposal. Proposal membuat tulisan proposal penelitian, judul, logo Universitas Negeri Makassar atau disingkat dengan UNM, nama peserta, NIM mahasiswa, nama institusi, bulan dan tahun. Contoh halaman sampul. Proposal dapat dilihat pada lembaran 1. 2. Halaman pengesahan. Halaman pengesahan berisi pengesahan proposal yang telah ditandatangani oleh pembimbing atau promotor dan ketua program studi. Contoh halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran kedua. 3. Daftar isi. Daftar isi memberikan gambaran isi proposal secara menyeluruh. Hal ini untuk memudahkan pembaca untuk melihat isi proposal. Contoh penulisan daftar isi dapat dilihat pada lampiran ketiga. B. Deskripsi bagian utama. Bagian utama proposal mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Urutan penulisannya sebagai berikut. 1. Pendahuluan secara umum. Bagian pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. A. Latar belakang. Bagian ini memaparkan ulasan latar belakang penelitian yang akan dilakukan. Topik atau isu yang akan diangkat dalam penelitian perlu diuraikan secara ilmiah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi nyata yang ada di lapangan. Penelitian perlu menguraikan alasan-alasan mengapa penelitian penting dilakukan, dan penelitian itu perlu mengemukakan. 1. Adanya kesenjaan antara harapan dan kenyataan, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, yang melatar belakangi masalah penelitian atau tuntutan kebutuhan lapangan. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah berisi penegasan masalah penelitian berupa pernyataan atau pernyataan yang disusun berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang dirumuskan secara singkat dan jelas. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dituliskan sesuai dengan rumusan masalah untuk mengungkapkan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian diuraikan dalam beberapa aspek, diantaranya 1. Manfaat teoritis, merugikan kontribusi penelitian terhadap khasanah keilmuan. Dan 2. Manfaat praktis,
merugikan kontribusi praktis hasil penelitian baik terhadap penelitian maupun punggung hasil penelitian. 2. Tujuan pustaka. Tujuan pustaka membuat 3 hal, yaitu kajian teori, kerangka pikiran, konsep, dan historis jika ada. Penjelasan ketiga hal tersebut sebagai berikut. 1. Kajian teori berisi hasil kajian teori, konsep, prinsip, hukum, prosedur yang terkait dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan pemecahan masalah. 2. Pada umumnya, kerangka pikiran, kerangka konsep digunakan pada penelitian yang non-eksperimen. C. Hipotesis jika ada, merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya melalui kata-kata empiris. 3. Metode penelitian. Metode penelitian menguraikan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel subjek atau fokus, definisi operasional variabel atau definisi konsep distribusi fokus, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik mengumpulkan data, instrumen penelitian, alat dan bahan penelitian eksperimen, pemeriksaan keabsahan data terutama untuk penelitian kualitatif, dan teknik analisis data sesuai jenis penelitian. C. Deskripsi bagian akhir. Bagian akhir proposal mencangkup jadwal rencana pelaksanaan, rencana biaya penelitian, daftar pustaka dan lampiran jika diperlukan. Deskripsi setiap komponen tersebut sebagai berikut. 1. Jadwal perencanaan pelaksanaan penelitian. Jadwal rencana pelaksanaan penelitian dapat meliputi kegiatan persiapapun, pelaksanaan analisis data atau simulasi, dan penyesuaian TA hasil penelitian yang dinyatakan dalam bentuk tabel bar chart. Contoh, jadwal rencana pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada lampiran keempat. 2. Rencana biaya penelitian. Biaya penelitian diuraikan secara terinci, mulai dari sumber dana, rencana pengeluaran selama melaksanakan penelitian, dan total dana yang dibutuhkan secara real. Sumber dana dapat berasal dari beasiswa dan sumber lainnya. Contoh rencana biaya penelitian dapat dilihat pada lampiran kelima. 3. Daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka mengikuti format American Physiological Association atau singkat menjadi APA. Contoh cara penulisannya dapat daftar pustaka sebagai sumber dapat dilihat pada bab 3 aturan penulisan ini. B. Sistematika laporan TA. Sistematika laporan TA, program sarjana maupun program pasca sarjana terbagi atas bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Setiap bagian mencangkup beberapa komponen atau unsur sesuai jenis dan karakter penelitian tugas akhir yang dikerjakan. Oleh karena itu, komponen di setiap bagian yang disajikan di bawah ini adalah yang sifatnya tidak mengikat, serta ada pula istilah yang digunakan sifatnya pilihan sesuai jenis karakter penelitian. Sistematika laporan TA secara umum sebagai berikut. Sistematika laporan TA secara umum sebagai berikut. 1. Bagian awal, halaman judul, pengesahan skripsi, pernyataan keaslian, persetujuan publikasi untuk kepentingan akademik, moto jika ada, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, daftar simbol dan singkatan jika ada, daftar lampiran. 2. Bagian utama. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaat penelitian. Bab 2
tinjauan pustaka. A. Kajian teori. B. Kerangka pikiran atau kerangka konsep. C. Hipotesis jika ada. Model hipotesis untuk R&D. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian, waktu dan tempat di penelitian, desain penelitian jika ada, populasi dan sampel subjek fokus, pilih sesuai jenis penelitian, definisi operasional variabel, definisi konsep, deskripsi fokus, pilih sesuai jenis penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, alat dan bahan, penelitian eksperimen, pemeriksaan keabsahan data terutama untuk penelitian kualitatif. Teknik analisis data sesuai dengan jenis penelitian. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. B. Pembahasan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. B. Saran. 3. Bagian akhir. Daftar pustaka lampiran. C. Deskripsi komponen dalam sistematika laporan TA. 1. Deskripsi komponen bagian awal lampiran TA bagian awal laporan TA mencakup sebagai berikut. A. Sampul luar. B. Halaman judul. C. Halaman pengesahan. D. Halaman penyataan keaslian. E. Halaman persetujuan publikasi untuk kepentingan akademik. F. Halaman moto bila ada. Abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. B. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan tema pokok yang menunjukkan makna temuan atau hasil penelitian yang dituliskan secara singkat, padat, dan jelas dalam bentuk paragraf demi paragraf, butir-butir atau rincian sesuai dengan tujuan penelitian. 3. Deskripsi komponen bagian akhir laporan. Bagian akhir laporan TA mencakupkan daftar pustaka dalam lampiran. Deskripsi komponen bagian akhir sebagai berikut. A. Daftar pustaka. Bagian ini secara cermat membuat pustaka yang dirujukan dalam laporan penelitian. Teknik penulisan daftar pustaka mengikuti format American Physiological Association atau APA. Cara penulisan daftar pustaka secara khusus diuraikan pada bab 3 panduan ini. 2. Deskripsi komponen bagian utama laporan TA. Bagian utama laporan TA secara umum mencangkupkan pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Deskripsi pendahuluan, tinjauan pustaka dan metode penelitian disesuaikan pada bagian utama penulisan proposal TA. Adapun penjelasan tentang hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran sebagai berikut. A. Hasil pembahasan penelitian. Hasil penelitian membuat penyajian data penelitian secara deskriptif. Penyajian hasil penelitian harus membuat secara lengkap dan jelas semua informasi yang diperlukan untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan. Untuk memperjelas penyajian hasil penelitian dapat dilengkapi dengan menyajikan tabel, kurva, grafik, gambar, atau hasil ujian hipotesis. B. Lampiran. Bagian ini dapat menyajikan instrumen penelitian, data dan hasil analisis data penelitian, dokumentasi pelaksanaan penelitian, persuratan, serta daftar isi riwayat.